hotel digital advertisement. Cuman saya nanti ada tambahan PowerPoint-nya ini kayaknya terputus. Jadi di dalam industri hotel saat ini kita tuh lebih banyak menggunakan digital marketing ya untuk melakukan promosi hotel kita gitu ya. Nah, karena digital marketing ini satu selain memang dunia sudah berarah dari offline ke online, terus yang kedua juga market berubah ya, sekarang lebih banyak tamu melihat promosi hotel baik dari Instagram, Facebook atau websitenya gitu kan ya. Nah juga menghadapi nanti Gen X atau sandwich ini yang memang modelnya ke depannya akan tidak ada lagi offline, jadi semuanya modelnya online. Nah, jadi beberapa hotel menggunakan metode yang namanya digital marketing ya. Biasanya sebelum kita melakukan digital marketing, kita harus melakukan mapping market kita dulu. Kira-kira target market kamu siapa? Misalnya kamu mau bikin promo F&B ya. F&B atau mau bikin birthday party atau mau bikin Halloween night nah gitu. Berarti kan marketnya adalah anak-anak muda ya. Nah, kira-kira mereka itu tinggalnya di mana supaya nanti untuk mendefinisikan location waktu kita melakukan promosi di digitalnya itu. Terus yang kedua, model hidupnya seperti apa, spendingnya seperti apa, hobi seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu karakteristik dari tamu yang akan kita coba lakukan promosi, sehingga nanti kemungkinan besar waktu si tamu itu melihat iklan kita dan berubah menjadi booking, istilahnya conversion ya, biasanya nanti conversion kita akan menjadi tinggi. Jadi dari orang yang cuma melihat, oh ini lucu juga ya programnya, misalnya di Hotel Aston gitu ya, ada Halloween night, dinner, pakai bajunya kita diundang untuk menggunakan baju Halloween, harga buffetnya nggak mahal, misalnya 150, tapi bisa buat tempat nongkrong, buat bestie-bestie atau teman-teman kita gitu ya. Nah disitulah kita kemampuan kita sebagai seorang markom bisa melakukan promosi di sosial media itu sehingga menyebabkan tamu atau target pasar yang kita akan ambil itu akan tercapai gitu ya. Jadi sosial media ini atau digital marketing ini suatu pola marketing yang menggunakan digital di mana memang biaya sangat relatif ya. Biaya bisa mahal atau tidak mahal tergantung dari target hotelnya, tujuan hotelnya ya. Mungkin dengan deposit 7 juta di Google Klik gitu ya. Jadi setiap kita ngeklik, kita deposit kita di Google berkurang gitu ya. Tapi kamu bisa bayangkan exposure kamu sepanjang hotel kita sepanjang periode promosi itu akan selalu diingat oleh customer-customer yang baru mungkin atau customer lama yang akan terus di-remind adanya hotel kamu di produknya atau di lingkungan kamu dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya adalah untuk menciptakan konsep dari promotion ini kadang-kadang kita harus kerjasama ya. Jadi nanti si markom kamu itu atau digital marketingnya akan ikut meeting misalnya dengan PNL meeting gitu ya. Nah, dirasakan kita perlu melakukan promosi F&B seperti yang disampaikan tadi. Nah, F&B akan menyampaikan nanti dia akan bikin buffet Halloween. Konsepnya karyawannya nanti dikasih uniform tentang Halloween. Terus tamunya juga diharapkan datang dengan konsep-konsep Halloween gitu ya. Musik, latar belakang, dan segala macam semuanya Halloween. Gitu ya. Nah, dari sisi harga, kamu sudah putuskan F&B mungkin tadi harganya 150.
Nah, dari situ si Markom akan membaca kira-kira gimana cara membuat model videonya, fotonya yang menarik sehingga konversi yang tersampaikan tadi. Jadi dari orang ngelihat sampai menjadi booking atau conversion itu menjadi tinggi. Nah, target seorang digital marketing itu ada nanti conversion rate ya. Berapa persen kamu punya marketing promotion di digital itu yang diklik dan menjadi sales gitu ya. Berarti iklan yang kamu lakukan efektif gitu ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada yang mau ditanya? Saya ganti dulu tampilannya ya. Bentar. Ada yang mau nanya nggak? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Oh, yang tadi. Nah, ini yang panjangnya saya lupa tadi. Dari digital marketing udah saya ceritain, konsepnya udah. Nah, biasanya kalau di brand Marriott kita menggunakan namanya Plus ya. Jadi Plus itu satu platform di mana nanti semua digital marketplace itu ada di dalam Plus. Jadi kita beriklan itu nggak usah satu-satu. Kamu masuk ke Plus, nanti di situ milih kamu ngambil sosial advertising-nya misalnya IG, Facebook, segala macam, dan udah ada kontraknya ya. Jadi kalau kita berlangganan Plus, nanti kita dapat diskon di berbagai platform ya. Nah, Plus ini ya kita mensupport hotel ini secara global ya. Jadi hotel, ya terutama Marriott kan hotel brand besar, jadi promo di sini mungkin bisa dibaca di Cina, promo di sini bisa dibaca di belahan dunia yang lain, tergantung kamu nanti mapping marketnya ke arah mana ya. Nah, nanti biasanya kalau ada tambahan lokasi baru, ya kamu harus pastiin juga kira-kira untuk menuju ke Palembang itu dari China ada pesawat langsung nggak gitu kan ya. Atau mungkin ada penerbangan langsung nih dari Malaysia ke Palembang. Nah, kamu buka tuh Malaysia. Nah, Malaysia nanti kamu mikirin kira-kira kotanya mana nih, Kuala Lumpur, Kinabalu, Sabah, dan sebagainya. Nah, nanti kamu harus lakukan riset. Kira-kira kota mana yang cocok atau yang mungkin budayanya dekat sama Palembang sehingga banyak orang Malaysia yang kurang lebih budaya sama atau keinginan traveling ke Palembangnya mungkin karena kuliner dan sebagainya, dia akan datang gitu ya. Nah, di situ benar-benar kamu harus pastiin market, jangan salah kamu milih market. Nanti milih market misalnya Polandia, padahal nggak ada pesawat dan nggak ada, orang Polandia mungkin nggak ngerti Palembang ada apa gitu, dan bagi dia datang ke sana ya. Harus kamu juga melakukan analisa kira-kira menggunakan apa gitu ya. Jadi Plus ini bekerjanya dia ada di dalam kita, jadi kita berlangganan Plus, kita berbayar, dan nanti dari situ tuh kita nanti mau langganannya apa, mau Google, Advisor, atau apapun, di situ nanti ngelihat dari segmentasi market kamu, kira-kira segmen pasar kamu banyaknya menggunakan Google, Advisor, atau apa gitu ya, atau IG, atau Facebook.
Nah, karena mungkin profiling market dari satu daerah ke daerah lain berbeda ya. Oke. Nah, contohnya Plus ini kita akan beriklan yang pertama direct channel ya, kita Google, Vivago, Facebook, TripAdvisor dan sebagainya. Atau ada yang non direct channel biasanya di OTA gitu ya. Nah, nanti kamu dari sini ini kamu mau misalnya di Google berapa juta gitu. Karena untuk market yang pakai Google gitu kan ya. Nah, nanti kita langganan Google Data tuh kita ketahuan market kita tuh datangnya dari Jakarta yang saya sampaikan itu misalnya dari Jakarta datang Jakarta mana, selatan, timur, barat, berapa persen sih, berapa banyak male, female, umurnya berapa, itu datanya terrecord gitu loh. Jadi kamu kalau mau bikin promo nggak asal apa sih namanya ngelempar di market. Ini marketnya akan sesuai dengan yang profiling kamu gitu ya, karena kamu sudah pelajarin ini market-market yang sesuai dengan segmentasi pasar kamu ya. Nah, di dalam apa namanya digital advertisement itu kita juga nanti diajarin gimana cara membuat media taktiknya gitu ya. Gimana cara kita melakukan metasearch. Dari metasearch itu kalau kita klik Palembang gitu yang muncul apa? Kalau hotel di Palembang yang muncul hotel-hotel apa dulu? Nah, kita bisa melakukan ini nanti metasearch akan suggest ke kita hotel kamu menggunakan misalnya hashtag hotel di Palembang, hashtag hotel di Sumsel atau apa gitu ya. Nah, semakin banyak hashtag yang banyak digunakan, semakin kemungkinan kamu hotelnya gampang di-search gitu ya. Terus nanti dari sponsored listing, page search, dan sebagainya. Nah, ini adalah strategi. Jadi nggak sembarangan kamu membuat iklan itu di media-media ini tuh harus ada strateginya ya, nggak asal nyimpan di sini berapa, nyimpan ini nggak ada. Nanti biasanya disarain, jadi biasanya kita ada media digital, di situ ada deck-nya dikasih tahu kalau menggunakan ini potensinya berapa persen gitu kan. Return on investment-nya, balik modalnya berapa lama. Jadi kalau kamu iklan metasearch misalnya di display and social ya, atau di Google gitu ya. Waktu orang buka Google menjadi revenue atau konversi itu membutuhkan berapa lama waktunya. Di situ terlihat gitu. Makanya kita lebih senang menggunakan media online ini karena kita beriklannya pasti gitu ya. Nggak seperti kita bikin di koran yang belum tentu semua orang segmen yang kita masukin membaca gitu ya. Nah, ini nanti contoh metasearch gitu ya. Jadi nanti dari metasearch itu terbaca, misalnya kita punya deposit segini, kira-kira production-nya apa namanya dari berbagai yang ada di metasearch itu berapa persen gitu ya. Nanti direkomendasi menggunakan apa gitu ya. Nah, jadi kemungkinan salahnya kecil gitu karena ini kan yang bekerja robot ya. Dia tidak dimanipulasi kayak manusia. Ini kan dia akan melihat berapa banyak sih yang orang booking ke hotel ke Palembang itu gitu. Terus search-nya dengan apa gitu. Nanti ketahuan ada yang pakai dari OTA atau search-nya menggunakan tadi metasearch dan sebagainya ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh dari metasearch ada hotel Google Ads. Jadi kalau kamu beriklan di Google Hotel Ads itu, waktu orang nyari hotel di Palembang, hotel kamu pasti naik di minimal di halaman pertama, ranking 1, 2, 3 gitu kan ya. Terus di TripAdvisor juga kita akan menjadi yang di atas, Trivago dan Kayak ya. Ini yang umum kita gunakan. Nanti tinggal kamu pilih aja market kamu. Mungkin Kayak ini lebih banyak orang asing atau orang Western gitu. Apakah cocok dengan market Palembang ya kita harus lihat gitu ya. Kalau Trivago itu biasanya perbandingan
harga dari masing-masing OTA ya. Itu adanya di Trivago. Kalau orang yang biasa ini dia daripada buka satu-satu OTA, dia buka Trivago, di situ tercompare hotel di Palembang, nanti ada hotel kamu muncul. Bisa jadi nomor 1 atau pokoknya nggak lebih dari ranking 5 lah gitu ya, jadi gampang ininya. Oke, kita lanjut. Ini contoh metasearch tadi ya, jadi metasearch ini kamu bisa menggunakan dari Google, Kayak, dan TripAdvisor. Nah, partnernya dari metasearch channel salah satunya Google AdWords. Ini sama, ini berbayar semua, jadi kamu nanti bikin deposit di sini untuk nama hotel kamu. Jadi nama hotel kamu akan pop up duluan, muncul duluan ya. Nah, display advertising bisa kita juga bekerja sama dengan Facebook. Ini salah satu contoh metasearch juga, nanti di Facebook juga ada kalau untuk searching nama hotel atau apa, atau iklan nanti muncul yang di Facebook itu menggunakan display advertising dari Facebook gitu ya. Ini OTA yang tadi ya, ini kalau terlihat dari luar, tapi kalau lokal nanti ada Traveloka dan sebagainya ya. Nah ini adalah yang di cover di Plus itu ya, dari sisi channel ini semuanya. Terus model taktik penjualannya ada yang menggunakan metasearch, ada yang tadi sponsor listing gitu ya, ada yang dari OTA, jadi kalau dari OTA muncul nanti hotel kamu dan sebagainya. Di sini ada yang berbayar, rata semuanya berbayar ya, terus berapa lama exposure-nya dan sebagainya ada semuanya ya. Ini contoh dari Google Hotel Ads ya. Kalau kamu buka di dalam handphone kamu, misalnya nama hotelnya Aston Palembang gitu, jadi ini akan muncul kan. Nah, Google Ads itu dia akan melakukan tender gitu ya, antara siapa saja yang berani ngasih pay per kliknya paling mahal ya dia pasti ranking pertama. Misalnya hotel kita ranking pertama nih, setiap ada tamu atau yang buka ini klik gitu ya pay itu pasti namanya kita bayar ke Google-nya gitu ya. Jadi deposit kitanya berkurang. Tapi hotel kita menjadi nomor 1 dan terlihat ya menjadi pilihan pertama, orang ngeliat duluan hotel kita gitu dibanding hotel lain ya. TripAdvisor juga sama, nanti kita kerjasama dengan TripAdvisor, nanti hotel kita yang pertama muncul. Nah biasanya foto dan sebagainya ada standarnya dari masing-masing provider ini, berapa ukurannya, kalau terus berapa resolusinya. Jadi antara ukuran di handphone sama di di laptop udah ada permintaan dari masing-masing. Jadi kamu harus banyak gitu jenis image-nya atau fotonya ya. Ini contoh Trivago yang perlu disampaikan, nanti akan muncul nama-nama hotel, enggak hotel kita aja, biasanya ada 2 atau 3 ya, yang di lokasi yang sama, jadi nanti akan dibaca. Tapi 3 hotel ini yang sama, yang berlangganan ke Trivago gitu ya. Pasti yang di dulu yang berbayar dulu ya. Ini tadi taktik, jadi taktiknya itu kita bayar di ibaratnya searching metode gitu ya, page search, ada di Google. Nah nanti nama hotel kita spesifiknya apa, terus lokasi dan sebagainya nanti itu akan direkam di dalam itu. Jadi waktu ada orang nyari hotel di Palembang, hotel kita muncul duluan gitu ya. Facebook salah satu contoh yang digunakan di Plus juga. Jadi Facebook itu menawarkan dynamic ad for traveler ya, atau DAT biasanya kita sebutnya ya. Jadi nanti di sini biasanya kalau kamu Facebook kan suka ada tiba-tiba kalau kamu udah ngeliat hotel suka ada iklan hotel atau apa. Nah itu karena big datanya dibaca gitu, kelakuan kamu buka apa aja pasti nextnya itu pasti yang berhubungan dengan yang kamu lihat gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau kamu klik dari Facebook, larinya ke website kita gitu ya. Ini dari Expedia sama, itu dari OTA, nanti dari
masing-masing OTA nanti sama akan nama hotelnya apa, search langsung tampilannya ranking pertama ini yang tadi ya, yang bayarnya lebih besar atau apa, pasti dia ditampilkan di halaman pertama gitu ya. Ini jarang di Indonesia, Priceline kita lewat. Booking.com juga sama, dia melakukan promo-promo, jadi kita bisa kerjasama sama Booking.com supaya hotel kita bisa dibaca di Inggris, di Eropa yang banyak pakai Booking.com. Gitu ya. Ini contoh tampilan dari Booking.com ya, kalau kamu klik Booking.com, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah istilah-istilah yang nanti kamu baca ya, kayak CPC, cost per click yang saya sampaikan. Jadi kalau kamu udah beriklan misalnya 7 juta, waktu tamu kamu atau viewer ada yang buka iklan itu akan mengurangi deposit kamu gitu loh. Mau jadi orang booking atau nggak jadi booking, cost per click-nya sudah harus dibayar ke Google-nya gitu ya. Paham ya? Nah, untuk istilah ini nanti dibaca ya. Nah, ini media channel, selain tadi kan tadi ada booking.com, juga kalau di Indonesia ada Traveloka dan sebagainya ya. Tapi beberapa hotel biasa menggunakan satu brand aja, misalnya menggunakan Expedia gitu. Jadi semua OTA kerjasama sama Expedia, jadi hotel nggak pusing, nggak banyak kerjasama dengan beberapa operator ya. Misalnya saya kerjasama Expedia, ya udah satu sama Expedia, nanti Expedia yang jualan lagi ke Booking.com, ke Agoda, kemana pun gitu ya. Kitanya enak, urusannya cuma satu sama Expedia, dan diskonnya merchant potongannya di Daksanya nggak terlalu besar. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Palembang, UTS-nya gimana kemarin? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya? Oke, kalau nggak ada lagi, thank you. Saya ada tamu dulu ya. Terima kasih, see you. Oke, thank you, Pak Dino. Roma, keluar loh.